Akhirnya dia mendapat bantuan dari si Iwan yang juga merupakan salah seorang warga dari desa tersebut. Si Iwan pun juga mencoba mendobrak pintu kamar korban, teman-teman. Namun tidak berhasil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Detektif Satria. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas sebuah kasus yang lagi viral untuk teman-teman semua, yaitu seorang ibu melakukan percobaan pembunuhan terhadap 3 anak kandungnya. Lalu bagaimanakah kronologi dan cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Peristiwa ini teman-teman terjadi pada tanggal 20 Maret 2022, yaitu di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada pukul 4.30 pagi. Informasi awal dikatakan bahwa si ibu yang berinisial KU ini membeli sebuah pisau di pasar. Salah seorang warga bertanya kepada si KU untuk apa dia membeli pisau tersebut. Namun si KU hanya mengaku bahwa pisau tersebut ia gunakan untuk memotong ayam. Saat pelaku sudah mendapatkan pisau tersebut, kemudian ia pun melakukan aksinya terhadap 3 anak kandungnya tadi. Saat si pelaku melakukan aksinya, ketiga anak kandungnya pun meminta tolong hingga suara si korban terdengar keluar hingga didengar oleh semua warga di desa tersebut. Salah satunya juga didengar oleh bibinya korban, yaitu si Hamidah. Si Hamidah yang mendengar suara teriakan minta tolong itu pun ia langsung mencari sumber suara, ternyata dari rumah si korban. Dan Hamidah pun mendengar suara minta tolong korban dari kamar rumah pelaku. Ketika si Hamidah sudah depan kamarnya, dia mencoba membuka pintu, ternyata terkunci dari dalam. Akhirnya si Hamidah pun mencoba mendobrak lagi teman-teman. Dia mencoba mendobrak, ternyata nggak berhasil juga. Karena tidak berhasil, si Hamidah mencoba mencari bantuan. Akhirnya dia mendapat bantuan dari si Iwan yang juga merupakan salah seorang warga dari desa tersebut. Si Iwan pun juga mencoba mendobrak pintu kamar korban, teman-teman. Namun tidak berhasil juga. Ya, akhirnya si Iwan pun mencoba membawa sebuah palu. Dengan palu tersebutlah berhasil mereka buka pintu korban. Ketika mereka mencoba membuka pintu tersebut, ternyata anak kedua dari si KU ini sudah tewas dengan sangat tragis teman-teman, yang mana leher si anak yang kedua ini sudah hampir putus teman-teman. Jadi mungkin saya sampaikan di sini teman-teman bahwa anak si KU ini ada 3 orang teman-teman. Jadi usia mereka ini masih di bawah umur kita bilang. Yang pertama itu adalah si KS, usianya masih 10 tahun. Itu berjenis kelamin cewek. Kemudian yang kedua itu adalah AR, usia 7 tahun. Inilah yang saya sebutkan tadi, dia telah meninggal, yang cewek ini. Kemudian ketiga ini adalah EM yang usia 5 tahun. Setelah peristiwa itu terjadi, tidak lama kemudian akhirnya Kapolsek Desa Tonjong kemudian langsung bergegas datang ke sana untuk melakukan evakuasi. Sedangkan anak pertama dan anak ketiga si pelaku tadi itu berhasil diselamatkan dan kemudian dibawa ke puskesmas di desa tersebut. Saat si pelaku ditahan oleh polisi, kemudian beliau langsung dibawa ke jeruji besi. Kemudian beliau juga diinterogasi oleh pihak polisi. Nah, di sini saya akan menampilkan video hasil interogasi polisi terhadap pelaku. Sebelum saya mati, saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar jadi benda-benda. Terus cara menyelamatkannya gimana? Yang mati aja, nggak perlu ngerasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Harus mati, biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil, nggak ada yang tahu saya menentang bulan tahun. Nah, teman-teman, itulah video yang dilakukan interogasi oleh polisi terhadap si pelaku. Dari sini, dari video ini, bahwa si pelaku mengatakan bahwa ia tidak ingin anaknya hidup susah, tidak ingin hidup anaknya menderita. Dia ingin menyelamatkan hidup anaknya, yaitu dengan cara membiarkan mereka mati. Dan juga korban mengatakan bahwa ia ingin disayangi suaminya. Saat peristiwa itu terjadi, ternyata suami si KU ini sedang merantau ke Jakarta. Dan dikabarkan si suami tersebut
sedang dalam perjalanan pulang. Menurut penuturan dari RT setempat mengatakan bahwa ini sehari-harinya hanya berprofesi sebagai penata rias, teman-teman. Bahkan ia pernah mendapatkan orderan dari seorang wanita yang bernama Dewi Octavia. Dewi Octavia mengenal si KU ini adalah perempuan yang pendiam, dan juga dia tidak percaya ketika ia mengetahui Mbak U ini membunuh 3 anak kandungnya, hingga dia tidak percaya dan tidak yakin bahwa si KU ini akan melakukan percobaan pembunuhan tersebut. Dan juga kades di desa tersebut juga mengenal si KU ini sosok perempuan yang pendiam, dan dia pun jarang berinteraksi dengan warga. Jadi hasil dari interogasi dari para pihak polisi dan juga para warga desa tersebut bahwa si KU ini melakukan pembunuhan tersebut karena ia sedang depresi dengan ekonominya sedang tidak baik, teman-teman. Makanya si pelaku ini depresi, kemudian ia pun ingin membunuh anaknya agar ia tidak menyusahkan hidup anak-anaknya. Yang padahal cara tersebut adalah salah kalau menurut saya, teman-teman, adalah salah. Karena tiap-tiap rezeki kita itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia harus bersabar dan berjuang, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, dan juga saya minta maaf sebesar-besarnya jika penyampaian infonya ada yang kurang lengkap ataupun keluar sedikit. Mungkin dari teman-teman di sini yang tahu akan informasi ini boleh ditulis di kolom komentar. Kita di sini berdiskusi, dan saya juga ingin mendapatkan ilmu dari teman-teman semua. Kalau ada ilmu lebih silakan disalurkan, jangan dipendam sendiri, teman-teman ya. Semakin kita belajar, semakin kita banyak tahu. Oke, teman-teman, thank you sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.